Oh, halo guys. Saya shock dengan peraturan baru Monet dari YouTube. Tahun depan syarat Monetnya jadi 8.000 jam tayang. Alamak, rasanya kayak Mission Impossible guys. Saya mau coba lebih sering upload. Dan juga saya tambahkan segmen kasus kriminal biar ada hiburan. Oke guys, kali ini saya akan bahas tentang kasus kriminal, yaitu kasus Karen Ann Panel yang ditemukan kehilangan nyawa di rumahnya. Orang yang pertama kali menghubungi polisi justru adalah pacarnya sendiri, yaitu Timothy Parmenter, dan alibinya kuat. Tapi, semakin polisi menggali kasus ini, semakin banyak kejanggalan bermunculan. Jadi, apakah Timothy pelakunya atau orang lain? Oke, yuk kita bahas. Kasus Karen Ann Panel. Karen Ann Panel lahir pada 10 Februari 1964 di Jerman. Ayahnya bertugas di Angkatan Udara di sana ketika dia masih kecil. Karen punya 5 saudara laki-laki. Keluarganya pun pindah ke Georgia, Amerika Serikat. Karen adalah wanita yang ceria dan merupakan tipe wanita yang tidak takut mengungkapkan pikirannya. Sepertinya tipe orang yang blak-blakan. Setelah lulus dari SMA, Karen sempat bekerja sebagai model. Kemudian Karen pindah ke Tampa, Florida. Di sana dia bekerja di American Airlines, di bagian layanan pelanggan. Karen pun menikah dengan seorang pria bernama Jeff Payne. Tapi hubungannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Kemudian Karen pindah ke Oldsmar, Florida, tepatnya di Montego Court, yang berjarak 16 mil di sebelah barat kota Tampa. Setelah bercerai dari Jeff Payne, Karen berkencan dengan seorang karyawan asuransi bernama Rock Herbich. Sifat Rock agak kasar. Dia juga beberapa kali bermasalah dengan penegak hukum karena menggunakan zat terlarang. Di tahun 2002, Karen putus dengan Rock. Bahkan, Karen sempat mengajukan pengaduan ke pihak berwajib atas keluhan jika Rock menendang paksa pintu rumahnya. Selain itu, Karen juga mengajukan sengketa tunjangan kepada Rock. Kemudian, Karen sebenarnya menolak berhubungan kembali dengan Rock. Tapi, Rock kekeh bolak-balik ingin ke rumah Karen karena Rock pingin meja komputernya dibalikin. Ya udah sih dibalikin aja mejanya. Tapi ternyata mejanya itu udah terkait sama kabel-kabel komputer. Ribet dah. Alasan doang si Rock ini supaya bisa kembali mendekati Karen. Tapi untungnya Karen tegas gak mau berhubungan lagi sama sekali. Kemudian suatu hari, Karen mengunjungi sebuah dealer Volkswagen di Gull Bay Boulevard. Kemudian berkenalan dengan pengunjung lain di sana bernama Timothy Parmenter. Tak berselang lama, mereka pun berpacaran. Karen memanggil Timothy dengan sebutan Tim. Karen merasa Tim sangat menarik dan merasa telah menemukan tambatan hatinya. Tim 3 tahun lebih muda dari Karen, tapi ternyata Tim sering bermasalah dengan penegak hukum. Tapi Tim merahasiakannya dari Karen. Ya, nggak jauh beda dengan si Rock. Tapi bedanya, Rock terlibat penyalahgunaan obat terlarang. Kalau si Tim, lain lagi kejahatannya. Tim ini pernah jadi germo saat berusia 20 tahun. Dia membuka sejumlah tempat hiburan di Gainesville dan di Tallahassee. Tim mengenakan biaya $100 per jam untuk layanan tersebut. Dia mengambil keuntungan sebesar 35% dari penghasilan para wanita penghibur. Suatu hari, Tim terlibat cekcok dengan seorang manajer dari bisnis lain di kompleks apartemen Tallahassee. Ternyata, di bulan Februari 1991,
Tim mencoba melenyapkan nyawa pria itu. Setelah diselidiki polisi, akhirnya tim mengaku bersalah atas penculikan, perampokan, dan percobaan penghilangan nyawa si pria manajer tadi. Tapi kejahatan yang pernah dilakukan tim gak cuman itu aja guys. Total ada 16 catatan kejahatan yang pernah dilakukan tim. Waduh, ini mah paket komplit kejahatannya. Tim pun dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Namun dia dibebaskan pada tahun 2002. Jadi, tim baru menjalani masa hukuman 11 tahun, yaitu dari tahun 1991 sampai 2002. Loh kok bisa? Ternyata tim masih harus menjalani 15 tahun masa percobaan. Maksudnya jadi tahanan kota. Harus berkelakuan baik dan di dalam kota itu aja guys. Selama 15 tahun, nggak boleh kemana-mana. Kemudian di tahun 2003, tim mulai berkencan dengan Karen. Sekarang kita pindah ke waktu terjadinya insiden, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2003, sekitar pukul 10:30 pagi. Tim Parmenter menelpon 911 dan mengatakan bahwa dia telah mengunjungi rumah pacarnya, yaitu Karen, dan menemukan Karen sudah tiada di lantai dapur. Tim berkata, "Tolong, tolong, tolong datang. Karen sudah tiada, pacarku." Ketika polisi tiba, tim terlihat muntah di halaman depan rumah Karen. Polisi masuk ke rumah Karen dan menemukannya sudah tiada di lantai dapur, seperti yang dilaporkan tim. Lalu, berikut adalah alibi yang diberikan oleh tim. Pada Jumat malam, tanggal 10 Oktober, tim pulang dari dealer Volkswagen. Kemudian dia mampir ke rumah Karen untuk memberinya kalender dengan foto-foto anak kucing. Kemudian dia berangkat sekitar pukul 7:30 malam. Tim pergi dari rumah Karen menuju rumah temannya, George dan Vic, di Newport Richie, Florida, yang berjarak 18 mil di utara rumah Karen. Tim lalu bermalam di sana. Esoknya, Sabtu pagi, tim berulang kali menghubungi Karen, tapi tidak diangkat. Karena khawatir, tim pergi untuk memeriksa Karen, dan di saat itulah tim menemukan Karen telah tiada di dapur. Lalu, berikut ini adalah hal-hal yang ditemukan polisi selama penyelidikan. Karen panel sudah ditikam total 16 kali, yaitu di dada, punggung, dan lehernya. Polisi tidak menemukan alat kejahatan yang digunakan pelaku di TKP. Polisi berspekulasi jika alat kejahatan itu adalah pisau yang berasal dari dapur Karen. Penghilangan nyawa itu terjadi di antara Jumat larut malam tanggal 10 Oktober sampai Sabtu dini hari tanggal 11 Oktober. Tidak ada saksi mata ataupun CCTV. Tidak ada juga yang diambil dari rumah Karen. Berarti ini bukan perampokan. Tulisan ROC dengan cairan merah manusia ditemukan di dinding tak jauh dari tubuh Karen. Penyidik menemukan jika cairan merah pada tulisan itu adalah milik Karen. Di jari telunjuk kanan Karen juga ada cairan merah tersebut. Sepertinya ini adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh Karen. Polisi pun berasumsi jika tulisan ROC mungkin merujuk pada mantan kekasih Karen, Rock Herbich. Penemuan ini membuat Rock dalam posisi sulit. Untungnya, Rock memiliki alibi yang kuat. Di malam kejadian, Rock berada di rumah bersama pacarnya dan putra pacarnya dan sekelompok teman putra pacarnya yang menginap malam itu, yang berarti
ada banyak saksi untuk alibi Rock. Lalu setelah dicek, ternyata ponsel Rock telah terhubung ke menara dekat rumahnya malam itu. Ini memperkuat alibi Rock, sehingga polisi mengeluarkan Rock dari daftar tersangka. Penyidik pun kembali fokus ke kata ROC di dinding dan menyimpulkan bahwa Karen tidak mungkin menulisnya karena beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, dari jarak posisi tubuh Karen ke dinding, Karen tidak mungkin bergerak untuk menulisnya karena ia dalam keadaan lumpuh akibat tusukan di sumsum tulang belakangnya. Yang kedua, Karen ternyata kidal, sedangkan jari telunjuk kanannya yang berlumuran cairan merah. Yang ketiga, percikan cairan merah manusia di dinding lebih dahulu kering dibanding tulisan ROC. Hasil pemeriksaan menyatakan tulisan ROC itu ditulis setidaknya 20 menit setelah percikan cairan merah di sekitarnya. Hampir mustahil bagi Karen untuk bertahan selama itu. Para penyidik menyadari bahwa siapapun yang menulis kata ROC di dinding pasti tahu tentang hubungan Rock dan Karen. Ini berarti pelakunya cukup dekat dengan Karen, sehingga hal ini mengurangi jumlah tersangka potensial. Kemudian, mantan suami Karen, Jeff Payne, bisa membuktikan alibinya saat Karen tiada. Jeff sedang menyelam di Florida Selatan bersama temannya, seorang pilot. Satu-satunya tersangka potensial yang tersisa adalah tim Parmenter. Di TKP, polisi menemukan kotak pizza dan 3 potong pizza telah dimakan. Namun, berdasarkan laporan otopsi jenazah Karen, menunjukkan jika Karen tidak sedang makan pizza saat itu. Dan ternyata di kotak pizza terdapat sidik jari Tim. Tim awalnya mengatakan bahwa dia meninggalkan rumah Karen pada pukul 7:30 malam. Tapi sidik jarinya ditemukan pada kotak pizza. Tim awalnya mengatakan bahwa dia meninggalkan rumah Karen pada pukul 7:30 malam. Tapi sidik jarinya ditemukan pada kotak pizza. Pesanan pizza tersebut tercatat di sistem, dikirim ke rumah Karen pada pukul 8:48. Tim akhirnya mengakui bahwa dia ada di sana ketika pizza itu diantar. Adapun alibi Tim, yaitu saat malam kejadian, dia menginap di rumah George, memang benar. Tapi rupanya George mengaku diminta tutup mulut saat Tim keceplosan bilang telah melenyapkan Karen. Terlebih lagi, ternyata Tim menelpon ponsel George pada pukul 9:32 malam. Saat itu, teleponnya terhubung ke menara dekat rumah Karen. Jadi, Tim masih berada di rumah Karen pada pukul 9:32 malam. Akhirnya, Tim mengubah ceritanya dan mengatakan dia mungkin sampai di rumah George lebih lambat dari yang dia kira. Tim menyatakan bahwa dia selalu buruk dengan ingatan waktu. Sebenarnya, cerita yang diceritakan George ke polisi tampak sedikit mencurigakan. Jika Tim benar-benar meminta bantuan alibi pada George dan mengakui penghilangan nyawa Karen, mengapa George membiarkan Tim bermalam di rumahnya, di mana pacar dan anak perempuannya tinggal? Tidak ada cairan merah di pakaian Tim atau di dalam mobilnya, meskipun TKP berlumuran cairan merah tersebut. Selain itu, bukti forensik juga menunjukkan adanya DNA Tim di bawah kuku jari Karen. Hal ini mendukung temuan adanya luka di lengan bawah Karen yang menunjukkan adanya perlawanan terhadap penyerang. Selain itu, ketika Tim berada di TKP bersama polisi,
Tim menelpon salah satu rekan kerja Karen dan memberitahunya bahwa Karen telah ditikam. Bagaimana tim bisa tahu bahwa Karen ditikam? Hanya dengan melihat sekilas tubuh Karen, sementara polisi belum mengetahui penyebab kematian Karen saat itu. Timothy Parmenter pun ditangkap dan didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat pertama pada tanggal 24 Oktober 2007. Tim dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, meskipun mayoritas juri menyetujui hukuman mati. Jaksa penuntut mengatakan jika motif Tim adalah karena Karen mengetahui tentang catatan kriminal dan keterlibatan Tim dalam jaringan prostitusi. Kemudian Karen bersikeras berpisah beberapa hari sebelum Karen tiada. Jadi guys, kayaknya ya, Tim adalah orang yang pendendam. Karen ingin putus dari Tim setelah mengetahui catatan kriminal Tim. Tim marah atas penolakan Karen. Kemudian sepertinya Tim orang yang manipulatif. Sebelumnya, Karen jelas-jelas menolak kedatangan mantan pacarnya, Rock Herbich, karena perilaku kasarnya. Jadi saya rasa Karen tidak mentolerir perilaku kasar. Sedangkan pada Tim bisa masuk ke rumah Karen tanpa adanya kerusakan pintu atau sebagainya. Menurut saya, ini menandakan jika Tim tidak berperilaku kasar. Karen masih menerima Tim masuk ke rumahnya. Ini berarti Tim bisa mengontrol emosinya dan berperilaku baik saat datang ke rumah Karen. Selain itu, ternyata Tim berbohong pada Karen. Ia mengaku sebagai anggota Navy SEAL. Selain itu, sepertinya Tim orang yang impulsif, agresif, dan tidak berperasaan. Dilihat bagaimana cara Tim melenyapkan nyawa Karen, yaitu dengan 16 tusukan, benar-benar sadis. Tidak ada tanda masuk secara paksa ke rumah Karen. Tim datang dengan tenang dan masih membujuk Karen untuk tidak putus. Tapi ketika Karen bersikukuh tidak mau balikan sama Tim berubah 180 derajat, menjadi sangat agresif, menyerang Karen. Perubahan kondisi emosional ini menunjukkan perilaku impulsif Tim. Karen mungkin pernah mengeluh tentang mantan kekasihnya, Rock. Oleh karena itu, Tim memilih untuk mengkambing hitamkan Rock dan menulis kata ROC di dinding dengan cairan merah Karen. Sial bagi Tim, Rock ternyata punya alibi yang kuat. Tidak terpikir oleh Tim jika Karen tidak bisa menulis di dinding. Usaha Tim mengkambing hitamkan Rock ini malah menjadikannya sebagai tersangka nomor 1. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.